Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku beriman yang masih setia di video ini. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta yang Maha Melihat, yang menguasai segalanya, yang hadir di mana-mana, yang hadir tanpa tempat, yang nyata dalam setiap nafas, namun tersembunyi dari kasat mata. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuka dan menuntut ibadah kita, mengajarkan sholat bukan sekedar gerakan melainkan sebagai cara komunikasi dan mendekatkan hamba kepada Allah. Sobatku beriman, tidakkah engkau bertanya mengapa sholat yang kulakukan tak pernah menyentuh hati yang paling dalam? Kenapa setelah takbir ruh tetap hampa dan setelah salam hati tetap gelisah? Jauhkah Allah dengan kita ataukah karena hati kita yang tertutup? Ketahuilah sobatku, sholat itu bukan hanya kewajiban kita. Sholat itu sendiri adalah percakapan rahasia antara hamba dan penciptanya. Ia adalah tangga menuju langit makrifat. Sholat adalah sebuah sarana menghadap kehadiran Allah. Sebab hanya jiwa yang bersih yang bisa menghadapnya. Hanya ruh suci yang bisa mencium harumnya. Para wali Allah tidak melihat sholat seperti kebanyakan manusia. Bagi mereka sholat adalah waktu paling utama yang mereka rindukan. Waktu itulah, mereka seakan-akan melihat Allah bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang telah dicuci dengan zikir, dibersihkan dengan taubat, dan disucikan dengan tangisan. Rasulullah bersabda dalam hadis, yang sangat agung ketika ditanya oleh Jibril, tentang apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak sanggup melihat Allah maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini bukan sebuah retorika. Ini adalah makom, kedudukan tinggi dalam ibadah yang disebut oleh para arifin sebagai makom musyahadah. Dalam makom ini, seorang hamba tidak lagi hanya sadar bahwa Allah ada, tetapi ia hadir dalam rasa, hadir dalam jiwa dan rohani, hadir dalam setiap huruf yang dibacanya di dalam sholat. Tanyakan pada hati nuranimu, kapan terakhir kali engkau merasa Allah hadir dalam sholatmu? Kapan terakhir kali engkau menangis bukan karena dunia, tapi karena merasa berada di hadapan Allah? Allah tidak membutuhkan sholat kita, tapi kita membutuhkan kehadiran Allah. Dan kehadiran itu tidak ditemukan di kota besar, tidak ditemukan di istana megah, tetapi ditemukan di sajadah sunyi, tempat paling dekat antara seorang hamba dan ilahi. Rasulullah bersabda dalam hadis, ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu ihsan, maka Nabi menjawab, engkau bersimpuh kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dalam makom ini, seorang hamba tidak lagi hanya sadar bahwa Allah ada, tetapi ia hadir dalam rasa, hadir dalam jiwa, hadir dalam setiap huruf yang dibacanya. Bagaimana para wali menyambut sholat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mendengar azan tubuhnya gemetar, wajahnya sangat pucat. Ditanya oleh muridnya, mengapa engkau demikian wahai Syekh? Wahai Tuan Guru, maka beliau menjawab, bagaimana aku tidak gemetar? Bagaimana aku tidak pucat? Aku akan menghadap kepada Sang Raja yang Maha Besar. Bagaimana aku tidak gentar, sementara kita amat sering berlari tergesa-gesa menjadikan sholat sebagai pelarian bukan perjumpaan. Jika kita ingin melihat Allah di dalam sholat, maka bersihkan dulu hijab yang menutupi hati. Ada 3 hijab utamanya. Pertama, hijab syahwat, cinta dunia dan kesenangan nafsu yang menjadikan hati berat untuk terbang ke langit makrifat. Yang kedua, hijab ghiflah, yakni kelalaian. Terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bicara, hingga hati akan menjadi keras. Yang ketiga, hijab zunub, yakni dosa, yang belum ditebus dengan taubat. Maka Imam Al-Haddad berkata, dosa adalah karat yang menghitamkan cermin hati. Jika ingin menyaksikan wajah Allah, bersihkan dulu cermin itu dengan istighfar yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, maka jangan tunggu waktu luang untuk memperbaiki sholat. Jadikan sholat sebagai waktu terbaikmu dalam sehari.
Jangan tunggu usia senja untuk khusyuk. Karena khusyuk adalah buah dari latihan, bukan dari umur. Sebelum takbiratul ikram hadirkan dalam hati, aku akan berdiri di hadapan Allah. Aku akan mengucap nama Allah, aku akan bermunajat dan Dia akan mendengarku. Lalu ketika membaca Al-Fatihah, sadari bahwa Allah sedang di hadapan kita. Di dalam hadis qudsi menyebut, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Kata Allah, ketika hambaku berkata, maka kata Allah menjawab, hambaku sungguh telah memujiku. Pikirkan bila saja menyadari ini, di setiap bacaan Al-Fatihah, tak akan ada satu huruf pun yang dibaca tergesa-gesa. Setiap ayat menjadi pintu gerbang. Dan ketika sujud, tenggelamkan dirimu dalam kehusyuan. Pada waktu sujud ia berdoa, Ya Allah, bila aku menyembahmu karena takut akan siksa nerakamu, masukkan aku di neraka itu. Bila aku menyembah selain Engkau ya Allah, dan tuntunlah kami dari jalan yang benar, karena hanya Engkau yang layak untuk disembah, maka jangan jauhkan aku dari hadirat-Mu. Inilah cinta, inilah ibadah, inilah makom para wali Allah. Mereka melihat Allah bukan karena mereka lebih hebat, sebab mereka lebih jujur dalam kesungguhan. Bersujud bukan untuk pahala, tapi untuk mendapatkan ridho-Mu, merasa menangis. Mereka menangis bukan karena takut siksa, tapi karena malu dicintai sedalam itu oleh Allah. Sementara diri mereka penuh dengan kekurangan. Lalu bagaimana dengan kami, wahai sobatku? Mari kita benahi sholat kita bukan hanya fisiknya, tapi ruhnya. Ayo kita bangun kembali hubungan dengan Allah lewat sholat. Karena hanya dengan sholat yang hidup, rohani ini bisa merasa utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mintalah pertolongan dengan sabar dengan menjaga sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk dan takut pada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 45. Khusyuk bukan bawaan lahir, ia adalah hasil daripada mujahadah perjuangan. Berlatihlah setiap hari, setiap waktu sedikit demi sedikit. Jadikan wudhu sebagai penyucian batin. Jadikan azan sebagai panggilan rindu. Jadikan takbir membesarkan Allah. Jadikan sujud sebagai tempat pulang. Dan bila engkau istiqomah, akan datang waktunya ketika hatimu tiba-tiba menangis saat membaca lafaz Allah. Ketika tubuh menggigil saat sujud, ketika ruhmu seperti terangkat ke langit, itulah saat ketika dirimu akan melihat Allah bukan dengan mata, tapi dengan hati, dengan cinta. Dengan jiwa yang berserah. Maka jangan pernah meremehkan satu rakaat pun. Karena bisa jadi di rakaat ke-1000 engkau akan melihat apa yang belum pernah engkau lihat di rakaat-rakaat sebelumnya. Salat adalah undangan Allah. Bila engkau datang dengan cinta, engkau akan pulang dengan cahaya. Dan orang yang telah melihat Allah dalam salatnya, dunia tak lagi bisa berbohong. Nafsu tak lagi bisa menguasainya dan kematian pun menjadi pertemuan yang ia nanti. Sebab ia tahu kekasihnya telah ia temui satu kali dalam sehari dan kelak di akhirat ia menemui Allah tanpa hisab. Ya Allah, jadikanlah salat kami sebagai nur dan cahaya. Jadikanlah sujud kami sebagai jalan untuk dekat denganmu. Ya Allah, jadikanlah hati kami mampu menyaksikan wajah-Mu. Ya Allah, dalam setiap salat dan rakaat dan doa-doa kami. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.